Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Syarah Qatrun Nada. Masih di pembahasan tanazu' yang kemarin sudah kita jelaskan bagaimana itu hakikatnya. Sekarang lanjutannya, kata beliau, idza taqarrara hada, jika ini sudah jelas. Maksudnya jelas bahwa ini ada dua amil, ada tiga amil, ada dua ma'mul, ada tiga ma'mul. Paham? Jika ini sudah jelas, fanaqulu, maka kita katakan, la khilafa, tidak ada perselisihan, fi jawazi i'mal, akan bolehnya beramal, akan bolehnya beramal, ya, ayyil amilain, manapun dari dua amil itu, manapun dari dua amil itu, awil awamil, atau amil-amil itu, kalau lebih dari dua, syi'ta, yang kamu kehendaki. Jadi sebenarnya tidak ada perselisihan. Antum mau amalkan yang mana? Terserah. Itu kembali ke keinginan antum. Cuman ada keharusan nanti, kan begitu. Jadi ini tidak ada khilaf. Tidak ada perselisihan mana yang beramal. Terserah antum. Wa innamal khilaf fil mukhtar. Dan tiada lain yang diperselisihkan adalah fil mukhtar, pada yang dipilihnya apa? Yang dipilihnya. Yang mana? Nah, mana yang paling utama beramal? Fal kufiyuna yaktaruna imal al-awwal lisabqihim. Maka orang Kufah memilih beramal yang pertama karena dia duluan. Wal basriyuna yaktaruna imal al-akhir. Sementara orang Basra memilih beramal yang terakhir, liqurbihi, alasan mereka karena dekat. Jadi yang lebih dekat itu yang terakhir, bukan yang pertama. Ini masalah. Ya, ini Basra Kufah dari dulu berkelahi itu. Ya, cuman sekarang saya cari tahu kemarin, ternyata lihat dua sekolah ini sudah hilang, apalagi Kufah. Kufah sekarang jadi kampung kecil, ditinggalkan. Kalau Basra memang luas, luas. Semuanya di Irak. Ini satu kota ini, cuman berselisih. Ini sekolah, ini sekolah bahasa Arab di Irak, jaya pada masanya. Ya, orang Kufah lah yang membuat capek Sibawai. Iya, ini orang Kufah membuat Sibawai capek. Karena Sibawai dia Basra. Dipahami ini kan? Jadi mereka dalam memilih ini pun berbeda. Kufah bilang yang pertama saya, kenapa? Duluan. Ya, Basra bilang yang terakhir, kenapa? Paling dekat. Ini yang diperselisihkan. Kufah Basra sepakat boleh beramal yang mana saja. Tapi kalau disuruh pilih yang mana, begitu. Iya. Fa in a'maltal awwala, jika kamu amalkan yang pertama, admarta fitsani, kamu domirkan pada yang kedua, kullama yahtaju ilai, semua yang dia butuhkan kepadanya, min marfu'in wa mansubin wa majrurin. Masya Allah, dari marfu', mansub, majrur, kasih semua. Wadhalika, nah demikian itu contoh. Qoma wa qa'ada akhwat. Lihat, qa'ada antum kasih domir. Yang kedua domir marfu. Qoma butuh apa? Fa'il. Wa qa'ada kasih alif. Akhwat. Akhwat fa'ilnya siapa? Fa'ilnya qoma. Apa buktinya? Yang kedua antum kasih domir. Qa'ada. Dah? Domirnya kembali ke akhwat, boleh atau tidak? Domirnya kembali ke akhwat, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa bisa boleh? Padahal kembali ke setelahnya. Karena secara lafaz dia setelahnya. Secara kedudukan di mana?
sebelumnya. Karena fa'ilnya siapa? Fa'ilnya koma. Nah, ini butuhnya domir kemarin. Karena domir itu sebenarnya itu tempat kembalinya domir kemarin itu biasa dikasih di bab tanazu. Dikasih di bab apa? Tanazu. Dipahami ini? Iya. Nah, ini masalah. Kita uraikan lagi. Wa qama wa darabtuhuma akhwaq. Lihat, darabtuhuma. Huma kembali ke mana? Ke akhwaq. Enggak apa-apa karena akhwaq adalah fa'ilnya siapa? Koma. Boleh. Wa qama wa marartu bihima. Ini majrur ini. Bihima akhwaq. Akhwaq tetap fa'ilnya koma. Marartu bihima butuh jar majrur dikasih juga. Karena kenapa? Domir majrur di sini, domirnya di sini kembali ke akhwaq, tapi itu secara lafaz. Secara kedudukannya dia di mana? Sebelumnya. Karena fa'ilnya koma. Tidak apa-apa. Boleh kembali setelahnya secara lafaz, sebelumnya secara kedudukan. Lihat kata beliau. Wadhalika demikian itu. Li'annal ismal mutanaza'a fihi. Karena isim yang diperselisihkan padanya. Huwa akhwaq, dia adalah akhwaq. Fil misal dalam contoh. Fi niyatit taqdim, berada dalam niat di depan. Iya kan? Memang dia sekarang lagi di akhir. Tapi niatnya di mana? Di depan. Fad domir, maka domir. Wa in ada ala mutaakhirin lafdon. Walaupun kembali ke yang diakhirkan lafadznya. Lakinnahu mutaqaddim rutbah. Akan tetapi dia dikedepankan secara kedudukan. Itu perlu sekali yang Anda pernah kasih itu. Berakhir secara lafaz tapi dikedepankan secara apa? Kedudukan. Antum kaji baik-baik itu pembahasan. Nah, Rizky? Paham ini saudara? Kenapa bisa paham? Karena paham itu susunan domir yang kemarin kan? Itu paling pokok. Kalau antum mau paham ini, harus paham itu domir. Yang kembalinya apa? Domir. Kalau tidak, susah. Karena itu kuncinya memahami tanazu. Dan memahami kemarin kembalinya susunannya fa'il. Wajib di akhir atau wajib di depan. Demikian pula di mubtada khobar. Mubtada khobar wajib di awal atau wajib di akhir. Paham kan? Itu masalahnya di domir. Masalahnya di domir. Terus wa in amal tatsani. Jika antum amalkan yang kedua. Wa in ihtajal awal ila marfu'in admartah. Jika yang pertama ihtaja butuh ila marfu'in kepada marfu' admartah. Kamu domirkan. Jika butuh kepada marfu' kamu domirkan. Fakulta maka kamu katakan koma wa qa'ada koma wa qa'ada akhwaq. Antum amalkan siapa ini di akhwaq? Qa'ada atau koma? Qa'ada. Paham kan? Buktinya dia tidak ada domirnya. Berarti beramal qa'ada pada akhwaq. Terus koma antum kasih apa? Marfu'nya domir. Kan dia butuh marfu'. Kasih dia berupa domir. Wah ini masalah. Domir ini kembali ke mana? Kembali ke akhwaq kan? Secara lafaz dan secara kedudukan. Bukankah ini terlarang? Ini lagi darurat. Yang haram saja. Enggak. Iya kan? Kita mau mati. Yang ada cuma ada babi. Nah. Boleh nggak dimakan? Paham Rizky? Enggak ada yang lain. Yang ada cuma itu. Boleh nggak dimakan Rizky? Boleh. Itu saja boleh apalagi ini. Paham maksudnya? Darurat kata mereka. Makanya beliau bilang seperti itu boleh kan? Wa ini ihtaja ila mansubin aw mahfudin hadabtah. Kalau dia butuh kepada mansub atau majrur, kamu hilangkan. Kamu tidak kasih. Kalau butuh kepada mansub atau apa? Majrur, hilangkan. Fakulta maka kamu katakan dorobtu wa dorobani akhwaq. Antum tidak katakan dorobtuhuma. Paham kan? Tidak. Wa marortu wa marrobi akhwaq. Antum tidak katakan wa marortu bihima wa marrobi akhwaq. Antum tidak bilang begitu. La takul, jangan kamu katakan dorobtuhuma wa marortu bihima. Jangan. Pertanyaannya, kenapa jangan? Kenapa jangan?
Paham pertanyaannya? Belum kasih antum alasannya. Lianna audad domir. Ini kembali kemarin. Kembali ke domir itu yang saya kasih. Lianna audad domir. Karena kembalinya domir. Alama ta'akhara lafdan warutbah. Di atas apa yang di akhir lafaz dan kedudukannya. Inna maktufiro. Tiada lain dimaafkan. Uktufiro gofaro. Diampuni. Kodong kasihan. Sesungguhnya tiada lain diampuni. Artinya dimaafkan. Kembalinya domir kepada yang diakhirkan lafaz dan kedudukan. Itu dimaafkan. Fil marfu pada marfu. Li'annahu ghairu solihin lisukut. Karena tidak boleh untuk hilang. Karena domir marfu. Karena marfu itu harus ada. Tidak bisa untuk hilang. Wala kadzalikal mansub wal majrur. Tidak seperti itu yang mansub dan majrur. Sekarang. Mansub majrur boleh hilang atau tidak? Boleh hilang atau tidak? Boleh. Kalau marfu kan tidak boleh. Itu bedanya. Jelas kan? Jadi hanya dimaafkan ketika marfu. Kalau majrur dan mansub tidak dimaafkan. Alasannya tadi darurah. Selesai. Kemudian terakhir kata beliau walaisa minat tanazu. Bukan termasuk dalam bab tanazu. Qaulum Imri'il Qais, perkataannya Imri'il Qais, bukan dari tanazu, perkataannya Imri'il Qais, walau annama as'a li adna ma'isyatin kafani walam atlub qalilun minal mali. Kenapa bukan dari bab ini? Maksudnya kan ada kata as'a dan ada kata atlub. As'a dan atlub. Paham ini kan? Iya. Menginginkan qalilun. Afan. Ada kata kafani, kenapa as'a? Ada kata kafani dan atlub. Menginginkan kata apa? Qalilun. Iya, kafani butuh apa? Butuh fa'il. Atlub butuh maf'ulun bih. Kata Ibnu Hisham bukan dari tanazu ini bab. Kenapa? Belum akan terangkan. Wadhalika demikian itu. Lianna syartu hadal bab. Karena syarat bab ini. Bab tanazu. Ayyakunal amilan. Harus dua amil itu. Muwajjahain. Diarahkan. Keduanya diarahkan. Ila syai'in wahid. Kepada satu perkara. Harus diarahkan kepada apa? Satu perkara. Ya, harus diarahkan kepada satu perkara. Kama qaddamnah. Sebagaimana kita kedepankan sebelumnya. Sekarang kita praktek. Walau wujjihuna kafani. Wa atlub ila qalil. Kalau diarahkan di sini kafani dan atlub ke qalil, fasadal makna, maka akan rusak maknanya. Kan begitu toh? Kafani, lihat dulu toh, kafani qalilun walam atlub qalilun. Coba arahkan. Antum bisa tulis qalilun di satu sisi. Qalilun minal mali. Sedikit dari harta. Arahkan coba kafani dan atlub. Lihat. Saya maknakan ya. Kafani qalil minal mal. Cukup bagiku sedikit dari harta. Sedikit cukup bagiku. Terus yang kedua. Atlub la. Apa tadi? Lam atlub qalilun minal mal. Saya tidak mau sedikit. Satu orang ini dia bilang, satu orang yang ngomong. Imri'il Qais. Cukup bagiku sedikit. Sedikit dari harta cukup bagiku. Saya tidak mau sedikit. Gimana inti abkan? Rusak maknanya. Beda kalau antum bilang koma.
wa qa'ada akhwak. Nah, berdiri dan duduk saudaramu. Kan bisa toh? Saudaramu berdiri, saudaramu duduk. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa toh? Kan dua saudaranya. Kan akhwak isi musanna. Dua saudaramu berdiri dan duduk. Maksudnya bisa satu berdiri, satu duduk. Paham ini? Bisa? Jadi dua amil ini bisa ke sini. Sementara ini tidak cocok. Saya cukup sedikit. Saya tidak mau sedikit. Gimana caranya? Cukup sedikit tapi tidak mau sedikit. Berarti tidak cukup sedikit. Nah, saya mau sedikit berarti tidak mau banyak. Paham toh? Paham Rizky? Alhamdulillah. Itu maksudnya. Rusak makna. Jadi sampai di situ itu sudah jelas sebenarnya. Sudah jelas. Iya. Rusak li'anna lau. Belum jelaskan lebih jauh lagi. Karena lau yang di awal. Tadulu alam tina isyailim tina igoiri. Iya. Karena lau itu di awal. Menunjukkan terhalanginya sesuatu karena terhalanginya selainnya. Artinya sekarang kita hubungkan dengan lau. Ada kata di awal, ada kata apa? Lau. Lau kafani qalil lam atlub minal mal. Seandainya cukup bagiku sedikit, saya tidak akan meminta sedikit. Kalau seandainya cukup bagiku sedikit, saya tidak akan meminta sedikit. Maksudnya, kalau cukup sedikit, saya tidak akan meminta sedikit. Seharusnya kalau cukup sedikit saya akan minta begitu ya. Gimana ini? Maknanya hancur pokoknya. Karena ditambah lagi karena sebelumnya ada siapa? Lau. Kan begini toh? Lihat makna lau biasa ya. Lau koma Zaidun koma Amar. Lihat artinya. Kalau Zaid berdiri, Amr berdiri. Berarti berdiri enggak Amr? Tidak. Tidak berdiri ini. Paham Ji? Kan begini. Kalau Zaid berdiri, Amr akan berdiri. Berdiri enggak? Paham enggak? Berarti kan huruf imtina. Amr tidak berdiri karena Zaid tidak berdiri. Paham itu perkataan Ibnu Hisham? Ini lau menunjukkan tidak karena tidak. Paham tidak karena tidak? Paham ini? Awiseng? Kalau awiseng paham, saya akan paham. Apa artinya itu? Saya paham atau tidak? Saya tidak paham. Kenapa? Kan awiseng tidak paham. Itu maknanya. Ini lau huruf imtina, limtina. Sekarang, lau kafani qalilun. Seandainya cukup, kalau cukup bagiku sedikit, berarti apa artinya? Kalau cukup bagiku sedikit, apa artinya? Tidak cukup. Saya tidak akan minta, ke sini sekarang. Saya tidak akan minta sedikit. Tuh, kalau dibilang, laulam atlub qalil, kan kalau tidak ada nafi, maknanya penafian. Kalau ada penafian, maknanya penetapan. Begitu kejadiannya. Paham ini? Sekarang kan gini, tidak ada penafian ke sini. Kalau cukup bagiku sedikit berarti tidak cukup. Sekarang di penafian. Kalau saya tidak meminta sedikit berarti apa jadinya nih? Kan hapus lau dulu tadi tuh maknanya cukup bagiku sedikit. Saya tidak minta sedikit. Itu sudah bertentangan. Ditambah lagi ada lau lagi. Lau itu kalau tidak ada penafian maknanya penafian. Kalau ada penafian maknanya penetapan. Paham? Sekarang lihat dulu. Tidak ada penafian. Ke atas. Kalau cukup bagiku sedikit. Apa artinya berarti? Apa yang antum pahami di situ? Tidak cukup bagiku sedikit. Paham ini? Sekarang kita ke sini lagi. Laulam atlub qalilan minal mal. Apa artinya? Jika saya tidak meminta sedikit. Apa artinya berarti? Dia minta. Siapa yang bilang tadi?
Dia minta banyak. Kan dia bilang, kalau saya tidak meminta sedikit, apa artinya itu? Kalau saya tidak meminta sedikit, tidak. Berarti dia minta sedikit. Begitu jadi maknanya. Berarti di sini dia minta. Minta sedikit. Paham ini? Sedikit. Kalau di sini jadinya apa? Tidak cukup. Sedikit. Nah, jadi di bawah dia minta sedikit. Di atas tidak minta, tidak cukup sedikit. Ada ketemu juga maknanya? Ketemu maknanya? Tidak ketemu juga maknanya. Pusing saya tambah lau itu. Pak Rizky, ya? Nah, ini masalah. Maksudnya Ibnu Hisham sebenarnya satu titik gini. Belum cuma mau membuktikan ini bait tidak masuk dalam bab apa? Tanazu. Karena dua amil ini tidak bisa diarahkan ke satu. Dipahami ini yang belum katakan? Lihat lagi, jauh. Jadi lau ini adalah tadulu alam tina isyailim tina igoiri. Menunjukkan terhalanginya sesuatu karena terhalanginya selainnya. Sudah paham itu tadi? Contoh sederhana yang ini. Lau koma Zaidun koma Amr. Kalau Zaid berdiri, Amr akan berdiri. Berarti Amr berdiri atau tidak? Tidak, karena Zaid tidak berdiri. Begitu artinya. Kalau penetapan berarti penafian. Paham kan? Kalau anak balik, lau lam yakum Zaidun. Lau lam yakum Zaidun, lam yakum Amr. Apa artinya itu? Kalau Zaid tidak berdiri, Amr tidak akan berdiri. Berarti berdiri. Begitu. Itu lau. Itu lau itu aneh. Ada penafian penetapan, ada penetapan penafian. Hurum tina, lim tina. Iya. Fa idza kana ma ba'daha mutsbatan. Lihat urainya. Fa idza kana ma ba'daha mutsbatan, kana manfiyan. Kalau setelahnya penetapan, maka maknanya penafian. Paham ini? Paham ini? Kalau setelahnya penetapan, kafani, koma. Maka apa maknanya ini? Penafian. Penafian. Kita arti lawannya. Jadi kalau setelah lau penetapan, maka maknanya apa? Penafian. Nah contoh, lau ja'ani akramtuhu, lihat contoh. Lau ja'ani akramtuhu, kalau dia datang kepadaku, saya akan muliakan dia. Apa jadinya nih? Ini menunjukkan apa ini? Tidak datang. Karena dia bilang, kalau dia datang kepadaku, saya akan muliakan. Berarti tidak datang. Karena kalau setelahnya penetapan, maknanya apa? Penafian. Wa in kana manfiyan, kalau penafian setelahnya kana mutsbata, maka dia adalah penetapan. Paham Abu Hanif? Penetapan maknanya. Nah contoh, lau lam yusi lam uakibuhu, kalau dia tidak berbuat jelek, saya tidak akan menyiksanya. Kalau dia tidak berbuat jelek, saya tidak akan menyiksanya. Berarti apa sekarang? Dia disiksa atau tidak? Disiksa, maknanya penetapan. Paham ini saudara-saudara? Dari sini nanti dipahami itu tidak bisa itu. Karena lau kafani, lau lam atlu. Kalau cukup bagiku berarti tidak cukup. Lau lam atlu berarti dia minta. Lihat, itu makna dulu ya. Jadi beliau bilang wa ala hadza faqauluhu, maka di atas dasar inilah maka ucapannya annama as'ali adana ma'isyatin manfi. Kenapa bisa? Annama as'a li adana ma'isyatin ini manfi. Kenapa? Li kaunihi fi nafsihi mutsbata. Karena dia adalah pada dirinya itu ada penetapan. Wa qad dakhala alaihi harfun tina, dan telah masuk kepadanya apa? Huruf apa? Imtina. Masuk padanya huruf apa? Imtina. Iya. Mana huruf imtina? Lau maksudnya. Huruf imtina yaitu lau. Wa kullu syai'in imtana li illatin sabatanakidu. Dan segala sesuatu yang terhalangi karena ada sebab,
maka pasti akan tetap penafiannya. Dah, akan tetap lawannya. Akan tetap lawannya. Jadi segala sesuatu yang terhalangi karena ada sebab, maka pasti akan tetap lawannya. Gitu? Dia bilang tadi, kalau cukup sedikit, berarti tidak cukup sedikit. Paham ini? Kalau saya tidak minta sedikit, berarti dia minta sedikit. Tidak cukup sedikit, dia minta sedikit. Paham Yusuf? Bingung Yusuf? Sedikit. Baik. Jadi ini, wa kullu syai'in imtana'a li illatin, segala sesuatu yang tidak jadi karena ada sebab, maka pasti akan tetap lawannya. Yusuf tadi itu, lau ja'ani akramtu. Kalau seandainya dia datang kepadaku, saya akan muliakan. Kalau dia datang, saya akan muliakan. Berarti apa Yusuf? Karena dia tidak datang, tetap lawannya. Saya tidak muliakan karena tidak datang. Nah, tetap lawannya. Wa nakidus sa'i, dan lawan dari berusaha. Lawan dari berusaha. Li'adna ma'isyatin, untuk sedikit dari sumber penghidupan. Ada mussa'i, berarti tidak berusaha. Dia bilang, lau ma'as'a, seandainya saya berusaha untuk dapat sedikit, berarti apa? Seandainya saya berusaha untuk dapat sedikit, berarti dia tidak berusaha. Itu maksudnya. Nah, lawannya adalah tidak berusaha. Karena dia, kalau dia berusaha berarti lawannya apa? Saya tidak berusaha untuk mendapatkan sedikit. Paham jadi maknanya ini? Ada musai, tidak ada usaha. Li'adana ma'isya, untuk sedikit dari penghidupan. Wa qawluhu, dan perkataannya, walam atlub musbatan. Kenapa bisa ini? Kenapa bisa? Lam atlub musbat. Kenapa bisa? Kan begitu. Kalau ada lau kemudian dia ada penafian, maka artinya apa? Penetapan. Kenapa? Likaunihi manfian bilam. Karena dia manfi dengan lam. Wa qad dakhala alaihi harfum tina, dan telah masuk padanya huruf apa? Imtina. Siapa itu? Lau. Falau wujjiha ila qalil. Kalau diarahkan dia kepada qalil, wajib fihi itsbatu talabul qalil. Berarti wajib padanya ditetapkan meminta sedikit. Kan begitu nanti jadinya. Kan anak sudah bilang tadi. Kalau dibilang lam atlub qalil, berarti apa saya terjemahkan di bawah itu? Meminta sedikit. Kan begitu jadinya. Ditetapkan maknanya. Paham Rosidin? Arsyadakallah. Paham? Yakin? Jadi maknanya begitu. Menetapkan permintaan sedikit. Makanya saya terjemahkan meminta sedikit. Wahu ainu ma nafahu awala. Dan ini adalah sama dengan yang dia nafikan di kalimat pertama. Kan pertama kan dia bilang, saya mau kalau cukup sedikit. Berarti apa? Tidak cukup sedikit. Berarti kan dia bilang tidak cukup. Tapi terus dia bilang apa? Saya minta sedikit. Gimana itu Rosidin? Rosidin, saya mau sedikit tapi tidak cukup sedikit. Gimana itu Rosidin? Saya bilang sekian tuh Rosidin tuh. Rosidin, saya minta sedikit tapi tidak cukup sedikit. Cocok itu? Gimana caranya? Minta kok banyak, kalau tidak cukup. Paham? Kan begitu jadinya. Iya, ini bertentangan. Inilah sama dengan yang kamu nafikan yang pertama. Iya. Wa idza batala dzalik, kalau itu batal, tidak bisa ketemu maknanya. Ta'ayyana, maka sudah jelas ayyakuna maf'ul atlub mahdufa. Berarti maf'ulnya atlub itu dihilangkan saja. Wa takdiruhu, takdirnya walam atlub al mulka. Jadi itu lebih bagus. Jadinya maknanya apa? Tidak cukup bagiku sedikit. Nah kan lau kafani kolil. Apa artinya tadi? Tidak cukup bagiku sedikit. Tapi saya tidak meminta kekuasaan. Nah, saya tidak meminta kekuasaan. Cuman kalau sedikit tidak cukup juga. Jelas ini? Berarti tidak memperebut, intinya berarti tidak memperebutkan kolil.
Karena kolil, fa'ilnya siapa? Kenapa dibaca rofa? Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya kafani. Mana maf'ulnya atlub? Mahdub, selesai cerita. Fa'ilnya atlub, mahdub, dihilangkan. Yaitu al-mulka. Walam atlub al-mulka. Tapi tidak cukup bagiku sedikit. Kasih banyak, cuman saya tidak mau kekuasaan. Saya tidak mau kekuasaan. Ini perkataan Imru'ul Qais. Wa takdiruhu, takdirnya adalah walam atlub al-mulka. Wa muqtadu dzalika annahu talibul lil mulk. Ini masalah. Ini masalah. Berarti artinya dia meminta al-mulk. Kan dia bilang tadi, tidak cukup bagiku sedikit. Jadinya di atas toh, saya meminta kekuasaan. Paham jadinya maknanya sekarang? Nah? Paham jadi maknanya? Kalau kita pisahkan gini gitu jadinya. Tidak cukup bagiku sedikit. Pisah dulu toh. Kemudian lam atlub al mulk. Saya tidak mau kekuasaan. Masukkan milau. Di awal. Masukkan lau di awal. Apa jadinya? Saya kan gini. Tanpa lau dulu. Saya tidak meminta kekuasaan. Masukkan lau. Apa jadinya? Meminta kekuasaan. Berarti jadinya tidak cukup bagiku sedikit. Saya minta kekuasaan. Begitu jadinya kalau ada, karena ada siapa di depan? Lau. Itu gara-gara ada lau. Gara-gara ada lau. Yang mana pada fokus kita adalah bukan dalam bab tanazu. Bukan dalam bab apa? Tanazu. Wahwal murad. Dan ini yang diinginkan di sini. Ternyata itu yang diinginkan. Saya tidak mau sedikit, tapi saya mau kekuasaan. Begitu jadinya. Paham ini? Taufik, sulit ini dia. Fa'in kila kalau dikatakan. Kalau ada juga yang berkata, innama yalzamu fasadu ja'lihi min babit tanazu li'atfika lam atlub ala kafani. Sesungguhnya tiada lain yang mengharuskan rusaknya makna itu karena menjadikannya dalam bab tanazu karena kamu atofkan lam atlub terhadap kafani. Walau qaddar tahu musta'nafa, kalau kamu takdirkan dia adalah jumlah baru, kalau kamu takdirkan dia adalah jumlah baru bukan atof, karena nafian mahdo, maka itu nafi murni. Paham? Maksudnya kan antum bilang begini, laula melau. Jadi lau tidak berlaku pada atlub. Lau hanya berlaku pada apa? Ma kafani. Paham ini? Lau hanya berlaku kepada kafani, tidak berlaku pada siapa? Atlub, karena dia jumlah baru. Apakah berlaku itu makna atau tidak? Tidak berlaku. Itu jumlah baru. Maka itu penafian mahdo goro dakhil tahta hukmi lau. Tidak masuk di bawah hukumnya siapa? Lau. Tidak masuk di dalam hukumnya lau. Kultu saya bilang. Apa jawabannya kalau ada orang begitu? Bagaimana kalau kita jadikan saja jumlah baru? Supaya maknanya tidak rusak. Paham orang bilang ini? Apa kata Ibnu Hisham? Kultu saya katakan. Innama yajuzu tanazu. Sesungguhnya tiada lain boleh tanazu. Yajuzu at-tanazu'u. Boleh tanazu. Bisyar dengan syarat. Ayyakuna bainal amilaini irtibat. Dengan syarat antara dua amil itu ada hubungannya. Kalau antum putuskan tidak jadi hubungan. Waktakdirul isti'naf. Yuzilul irtibat. Dan kalau antum hilangkan. Takdirkan dia jumlah baru. Berarti tidak ada lagi hubungan. Berarti enggak usah. Tidak ada pembahasan ini tanazu atau bukan. Paham? Kalau antum jadikan ini adalah jumlah baru. Tidak ada tanazu. Memang sudah tidak ada tanazu. Ini sudah keluar sekali. Ini sekarang ini adalah ini tanazu atau bukan. Paham ini? Kata Ibnu Hisham tanazu sebenarnya. Tapi karena rusak makna. Akhirnya jadi bukan darinya. Paham ini kan? Paham Abu Hanif? Yang terakhir ini. Nah, selesai. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kasih yang pertama semua yang dia inginkan. Yang setelah, yang kedua kan yang beramal. Setelah yang kedua, kau butuh apa? Pokoknya begitu terus. Jadi tahu kan Abu Hanif masalahnya?
ada 3 amil. Sekarang kan boleh beramal mana saja. Berarti kalau saya amalkan yang pertama, yang kedua boleh kasih semuanya, yang ketiga boleh kasih semuanya. Kan begitu kan? Kalau anak amalkan yang terakhir, paling terakhir, maka yang pertama dan kedua marfu dikasih, mansub majrur tidak. Sekarang, bagaimana kalau tengah yang diamal? Iya, kalau yang tengah antum amalkan, sebelum tengah itu kasih semuanya. Setelah yang tengah, kembali. Nah, sebelum yang tengah, kasih marfu. Setelah yang tengah, kasih semuanya. Paham ini? Begitu terusnya. Hmm? Hmm. Hmm. Itu mir. Jadi antum bilang apa? Akromahu. Itu kan contoh belum dikasih saudara. Itu contoh belum dikasih. Nah, kalau antum amalkan yang pertama berarti kedua kasih semuanya. Berarti kalau antum kasih domir adalah akromahu. Dominnya huwa mustatir kembali ke Zaid. Tidak apa-apa karena dia sebelumnya posisinya. Nah, hu kembali ke Amr. Tidak apa-apa karena posisinya juga sebelumnya. Sudah ini? Masih ada? Yusuf? Tidak ada? Kalau sekarang Yusuf biar nu tanya yang tinggi. Jangan sampai takut. Kayak Yusuf dulu dimarahi karena tanya yang tinggi. Sekarang biar tinggi nu tanya karena kita sudah tinggi. Hmm? Atau sekarang hilang pertanyaanmu karena pelajaran sudah tinggi. Hmm? Apa? Hami. Kalau dulu terlalu semangat dulu ya. Biar pelajaran tinggi ditanya. Alhamdulillah. Sudah cukup? Alhamdulillah aman. Berarti setelahnya mansubat, maf'ulat. Masya Allah. Lagi saudara-saudara. Karena mansubat mudah-mudah semua. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.